Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Keinginan Mama. Aurel calling Mama. Halo sayang. Mama, apa kabar? Baik sayang, kamu bagaimana di sana? Aurel juga baik, Mah. Cucu Mama sehat? Sehat dong, Mah. Bagaimana Raffi sayang? Raffi baik kok, Mah. Dia lagi kerja. Syukurlah. Mama gak perlu khawatir, Mah. Aurel baik-baik saja. Aurel cuma kangen aja sama Mama. Minggu depan Mama sama Papa pulang ke Indonesia ya sayang. Kenapa lama sekali sih, Ma? Sayang, kamu itu sudah jadi seorang istri. Masa masih merajut begitu sih sama Mama? Mama. Ya udah, Mama tutup dulu ya sayang. Kamu baik-baik di sana. Jagain cucu Mama baik-baik ya. Mama sama Papa juga sehat-sehat di sana ya. Iya sayang, I love you. Love you too, Ma. Setelah mematikan sambungan teleponnya, Aurel langsung merebahkan tubuhnya pada sofa. Jangan cengeng, jangan cengeng. Rengek Aurel pada dirinya sendiri, kala air matanya kembali menetes karena merindukan orang tuanya. Mending gue cari makan enak kali ya daripada mewek di sini. Ucapnya lagi, lalu ia segera berdiri untuk berganti pakaian. Tubuh Aurel kembali terkejut lantaran ternyata Raffi sudah berdiri dengan bersedekap dada, tengah menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Asli deh Raff, lo kayak setan yang suka bikin kaget orang. Gerutu Aurel sambil mengelus dadanya. Mau kemana lo? Tanya Raffi tak mengindahkan ucapan Aurel. Mau ke bawah, jawab Aurel cuek. Ngapain? Tanya Raffi lagi. Cari makan, jawabnya lagi, cuek sambil berjalan menuju walk-in closetnya. Gue udah bawain makanan dari luar, ujar Raffi dengan wajah datarnya sambil mulai melepaskan dasi dan jasnya. Apaan? Tanya Aurel setengah berteriak sambil memilih pakaiannya. Tidak ada jawaban dari Raffi, membuat Aurel berpikir bahwa Raffi tengah mandi. Aurel pun dengan santainya membuka bajunya dan langsung menggantinya di tempat. Tanpa ia sadari, sedari tadi rupanya Raffi tengah memperhatikannya. Dari memilih baju dan mengganti bajunya. Setelah melakukan perdebatan panjang dengan Raffi, akhirnya Aurel mau menunggu Raffi yang sedang mandi untuk menemaninya turun ke bawah. Lo mau makan apaan? Tanya Raffi yang kini tengah menyetir mobilnya. Entahlah, jawab Aurel mengecilkan bahunya. Terus ini mau kemana? Tanya Raffi menahan kesalnya. Entah, jawab Aurel lagi, sukses membuat Raffi semakin kesal. Kalau semuanya entah, gak tahu, terus ini bagaimana? Tanya Raffi dengan suara beratnya. Jalan aja dulu, nanti kalau ada yang cocok, baru berhenti. Ucap Aurel santai, sambil matanya menatap ke arah luar jendela. Haduh, kenyangnya, ucap Aurel yang langsung merebahkan tubuhnya di sofa depan TV. Gimana gak kenyang? Lo makan kayak kuli bangunan, saut Raffi yang masih kesal lantaran merasa dikerjai oleh Aurel. Biarin, ucap Aurel kesal karena sepanjang perjalanan pulang, Raffi selalu mengatainya terus.
Sambil berdecak, Raffi pun langsung memasuki kamarnya untuk berganti pakaian tidur. Setelah beberapa saat, ia melihat Aurel yang masih rebahan PW di depan TV. "Pergi lo dari sini, sono ke kamar," ucap Raffi mengusir. "Kayaknya lo demen banget deh Raf ganggu gue PW," ucap Aurel sambil menongakkan wajahnya kepada Raffi. "Gue mau nonton TV, sana lo tidur di kasur. Gue berbaik hati karena gue mau nonton bola sampai pagi di sini," ucap Raffi datar. "Kan bisa lo nonton di kamar aja sana," kesal Aurel karena di dalam kamar juga ada TV. Ya, meskipun ukurannya lebih kecil dibanding yang di ruang tengah. "Gue bilang ke kamar ya ke kamar," seru Raffi tegas. "Sumpah, rese banget lo jadi manusia," kesal Aurel, lalu ia segera beranjak dan pergi ke kamar. Raffi menghembuskan nafasnya begitu kasar. Sebenarnya tidak ada acara bola atau apapun yang menarik di TV. Hanya saja, ia ingin Aurel agar tidur di ranjang. Melihat perutnya yang sudah mulai terlihat sedikit buncit, Raffi merasa tak tega bila harus melihat Aurel tidur di sofa yang sempit. "Ariel," panggil Adele sambil mengetuk pintu kamar Ariel. "Ariel," panggilnya lagi. Ariel membuka pintu dengan wajah yang masih kusut karena baru bangun tidur. Dehem Ariel sambil memeluk pintu dengan mata setengah terpejam. "Kamu ini gak kuliah? Udah jam berapa ini, tanya Adele langsung menerobos masuk ke dalam kamar Ariel. "Ariel kuliah siang, mah," ucap Ariel kembali merebahkan tubuhnya di kasur. "Pulang jam berapa kamu nanti?" tanya Adele lagi. "Gak tahu, mah. Ada apa sih? Tumben banget mama kepo kayak gini," ucap Ariel sedikit kesal. "Sekarang mama sama papa mau berangkat keluar kota. Kamu mau di rumah sendiri atau di rumah Kenan?" tanya Adele. Ya udah, gampang lah nanti. Toh Ariel juga udah gede kan?" jawab Ariel. "Iya, kamu udah gede sayang," ucap Adele sambil mengelus kepala putrinya. "Kamu baik-baik ya, jangan nyusahin Tante Rina sama Kay. Dan mama masih berharap kamu mau menerima perjodohan dengan anak teman mama. Hanya itu keinginan mama sayang," ucap Adele lagi dengan mata berkaca-kaca. "Tapi mah, Ariel udah punya pacar mah," keluh Ariel cemberut. "Siapapun pacar kamu, mama tidak bisa mempercayainya kalau bukan anak teman mama yang jadi pasangan hidup kamu," ucap Adele. "Ya sudah, kamu mandi Gih. Ini udah siang. Sebentar lagi mama dan papa akan berangkat," ucap Adele lalu pergi keluar kamar Ariel. "Kayaknya mama kecewa banget sama gue. Apa gue terima aja ya perjodohan ini? Biar Bian gak jadi durhaka sama mamanya. Begitupun gue, gak buat mama kecewa lagi," gumam Ariel dalam hati. Bersambung.